Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai. Baik, ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Maria Ibu. Siapa lagi? Udah, Naria aja. Alhamdulillah. Materi hari ini yaitu teks rekon. Ada yang tahu gak teks rekon itu apa? Kalian pernah gak menceritakan pengalaman kalian kepada teman-teman kalian? Hal pertama apa yang kalian ceritakan? Entah tempatnya, waktunya, atau kejadian apa yang kalian alami. Nah, di sini Ibu ada teks ya. Siapa yang mau baca? Bapak. Bapak mau? Mau Ibu. Boleh. Ibu sambil duduk kan Mama. Gak apa-apa. 2 paragraf aja ya, nanti dilanjutkan oleh temannya. Hiking ke Gunung Prau. Pada hiking ke Gunung Prau. Pada bulan Februari tahun 2014, saya bersama teman-teman organisasi Prisma pergi ke kawasan pegunungan tinggi Dieng untuk melakukan hiking ke Gunung Prau, sekaligus untuk melakukan refreshing. Perjalanan dimulai dari Purwokerto. Pertama, kami pergi ke terminal bus Purwokerto dan memilih naik bus dengan turun ke Wonosobo. Oh, dengan tujuan. Kelihatan Bu. Dengan tujuan ke Wonosobo. Setelah 3 jam kami sampai di Wonosobo. Selanjutnya kami beristirahat sekitar 1 jam sambil makan, minum, dan juga menunaikan ibadah sholat. Setelah waktu istirahat selesai, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Bukit Tinggi Dieng dengan menggunakan bus lagi. Setelah melakukan perjalanan yang melelahkan, akhirnya kami sampai di Dieng menjelang maghrib. Dilanjutkan oleh siapa yang mau? Aku. Amin. Duluan ya. Kemudian kami melakukan perjalanan ke puncak saat malam hari tanpa ada penerangan sama sekali. Maka kami lupa membawa senter. Untung saja di tengah perjalanan kami bertemu dengan pendaki lainnya yang berasal dari Semarang. Dan akhirnya kami pun menuju ke puncak gunung secara bersamaan. Lalu setelah sampai di puncak, kami membangun tenda dan bermalam di sana. Tidak sia-sia perjalanan yang kami lakukan mulai dari Purwokerto, Wonosobo, kemudian ke Dieng. Karena dengan kejadian tersebut kami jadi lebih paham dengan arti tolong menolong serta bersyukur terhadap hikmat yang telah memberikan, bahwa segala sesuatu yang diciptakannya sangat indah. Baik, dari teks tersebut menceritakan pengalaman pribadi seorang yang hiking ke Gunung Prau. Berarti dari sini coba siapa yang bisa menyimpulkan teks rekon itu apa? Bisa, apa lagi? Ya. Nah, jadi teks rekon ini adalah teks yang menceritakan pengalaman atau menceritakan suatu peristiwa yang telah terjadi. Nah, baik dialami secara pribadi maupun kelompok. Nah, teks rekon ini juga bersifat naratif dan memiliki struktur yang jelas sehingga pembaca dapat memahami alur cerita atau kejadian yang disampaikan. Yang kemudian ada ciri-ciri teks rekon. Nah, yang pertama, berisi kejadian di masa lalu. Kedua, menyajikan urutan peristiwa secara kronologis. Ketiga, mengandung detail kejadian yang jelas. Ketiga, mengandung kata kerja aksi dan keterangan waktu dan memiliki struktur yang runtut. Kemudian ada jenis-jenis teks rekon. Nah, yang pertama, rekon pribadi, yaitu teks ini menceritakan kembali pengalaman pribadi seseorang. Isinya bisa berupa pengalaman wisata, kegiatan sehari-hari, atau momen yang penting dalam hidup penulis. Tujuannya untuk berbagi pengalaman yang bersifat pribadi. Nah, seringkali disampaikan dengan bahasa yang lebih ekspresif dan subjektif. Dari teks yang tadi sudah disajikan itu merupakan contoh teks rekon pribadi. Nah, kemudian ada teks rekon faktual. Nah, teks rekon faktual ini berisi cerita yang berdasarkan fakta atau peristiwa nyata. Nah, teks ini biasanya digunakan untuk menceritakan kembali kejadian sejarah, berita, atau biografi seorang tokoh penting. Nah, tujuannya memberikan informasi yang akurat kepada pembaca.
Kemudian yang ketiga yaitu ada teks rekon imajinatif. Nah, ini tuh berisi cerita yang bersifat fiksi atau rekaan yang bersumber dari daya imajinasi penulis. Isinya cerita fantasi yang tidak benar-benar terjadi, tujuannya untuk menghibur penulis. Kemudian ada unsur-unsur teks rekon. Yang pertama itu ada tema. menghibur penulis membaca. Oh iya. Menghibur diri sendiri. Iya, maksudnya menghibur pembaca. Nah, kemudian ada unsur-unsur teks rekon. Yang pertama ada tema dan amanat, kedua alur cerita, kemudian ada penokohan, ada latar, dan nilai dalam cerita. Nah, ada juga struktur teks rekon. Nah, yang pertama yaitu orientasi atau pengenalan, yaitu memberikan informasi tentang siapa, mana, kapan peristiwa itu terjadi di masa lalu. Kemudian ada peristiwa atau events, yaitu menceritakan urutan kejadian, peristiwa atau kegiatan yang akan dideskripsikan. Kemudian ada reorientasi, yaitu bagian yang berisi penutup cerita. Bagian ini tuh memberikan kesimpulan dari cerita yang disajikan. Kemudian ada kaidah kebahasaannya. Yang pertama menggunakan kata kerja aksi, yaitu kata kerja yang kita lakukan seperti pergi, melihat, mendengar, berjalan. Kemudian ada menggunakan kata keterangan waktu, contohnya kemarin, tadi pagi, saat itu. Kemudian ada menggunakan kata penghubung, contohnya kemudian, setelah itu, sehingga. Karena kan si teks rekon ini menceritakan urutan-urutan kejadian. Kemudian ada menggunakan kalimat sederhana untuk memudahkan pembaca memahami isi teks. Kemudian ada menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga. Nah, dari teks ini, coba. Nah, ini kan yang pertama itu strukturnya apa tadi? Orientasi, yaitu pengenalan. Nah, pada teks ini kan ada tuh ada waktunya, ada tempatnya. Nah, kemudian ada urutan kejadian. Nah, ciri-cirinya itu kan ini nih, ada kata perjalanan dimulai. Nah, ini pertama. Terus ada juga ciri kata kemudian kami melakukan perjalanan ini. Nah, kemudian ada penutup kata atau reorientasi, yaitu nah ini yang bagian terakhir ini. Nah, kemudian sekarang kalian membentuk kelompok menjadi 4 kelompok ya. Coba berhitung dari 3, 4, 1, 2, 3, 1. baik. Boleh berkumpul dengan teman-teman kelompok. Aku. 3. Kamu berapa sih? Berarti 3 ya? Siapa? Ini kelompok berapa? Ini satu di sini, ini satu di sini. Iya. Nah, untuk soal yang pertama itu kalian analisis strukturnya yang ada 3 tadi ya. Nah, itu nanti kalian tuliskan paragrafnya saja. Misalnya orientasi ada di paragraf berapa, kayak gitu ya. Nah, kalau yang pengalaman itu boleh kalian misalnya pengalaman kalian liburan semester kayak gitu ya, atau pengalaman kalian pergi ke tempat wisata kayak gitu. Keduanya. Buat PR aja tuh. Kerjakan sekarang ya. Cerita siapa? Nggak punya pengalaman. Kamu tidak pernah berlibur kemana gitu? Boleh.
Nah, boleh itu pengalaman kalian selama pementasan itu kayak gimana? Samain aja juga. Boleh kan pengalamannya berbeda-beda. Ada yang udah? Ibu yang pengalaman yang susunan tes rekor ini udah sama di sini. Udah ya? Iya. Udah Bu. Coba kelompok berapa yang udah? 4 juga udah. Kita kan dapur. Udah. Coba, Sopa mau maju menceritakannya. Nah, sekarang Sopa mau membacakan jawaban dan juga pengalamannya. Boleh maju ke Sudah datang. Langsung. Perkenalkan, nama saya Sofia dari Sofia. Soimah. Langsung stop. Yang nomor 1 yaitu kita tuh disuruh buat analisis struktur teks rekon. Nah, teks rekon di sini tuh yang judulnya terserempet. Nah, orientasinya itu ada di paragraf pertama yaitu di yang kata awalnya itu hari keempat lebaran. Nah, itu merupakan bagian orientasi sampai ke rumahnya tidak jauh dari sana karena itu merupakan pengenalan. Terus yang kedua ada rangkaian peristiwa. Nah, rangkaian peristiwa ini tuh ada di paragraf 2 dan juga di paragraf 3 yang dimulai dari kata namun sampai dengan kami tidak terluka. Kemudian di bagian reorientasinya itu bagian penutupnya ada di paragraf terakhir, yaitu ditandai dengan kata kami pun sampai dengan begitu segar. Nah, itu kan merupakan analisis struktur dari teks rekon. Kemudian saya akan menceritakan. Nah, strukturnya sama gak? Sama. Ada yang berbeda? Tidak. Betul berarti betul. Betul. Ini salah, kata ibu salah. Dia masih diskusi, Bu. Dia mau merasa. Sekarang ceritakan teks rekon yang sudah disusunnya. Jadi teks rekonnya itu waktu libur lebaran setelah satu minggu setelah lebaran, saya bersama teman-teman saya pergi ke Curug Larangan. Nah, Curug Larangan itu tuh curug yang cukup terkenal yang ada di tempat tinggal saya, yaitu di Sukabumi tepatnya, tapi Curug Larangan Sukabumi Pelabuhan Ratu. Nah, Curug Larangannya itu ada, saya lupa lagi jalan di mana. Pokoknya Curug Larangan itu ada di Sukabumi Pelabuhan Ratu. Nah, biasanya setiap saya libur sekolah itu, saya dan teman-teman saya itu selalu pergi liburannya ke Curug Larangan. Nah, di Curug Larangan itu kita tuh masak-masak atau kita bawa bekal dari rumah. Kita juga kadang berenang di sana atau cuman sekedar ngobrol aja. Nah, pokoknya di Curug Larangan tuh kita tuh menghabiskan waktu beberapa jam dan menyenangkan banget lah gitu di Curug tuh. Nah, setelah beberapa jam berada di Curug Larangan, akhirnya saya dan teman-teman saya pun pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah. Udah, Ibu, gitu aja. Udah. Beri tepuk tangan untuk Sofia. Sekarang kalian sudah mengerti apa itu teks rekon dan struktur-strukturnya? Sudah. Kalian bisa ya menyusun teks rekon berdasarkan pengalaman pribadi kalian. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Curug Larangan itu di rang apa berarti di sana ini? Apa, Bu? Curug Larangan. Iya.
Dilarang apa? Ada larangannya enggak? Gak ada Pak, nggak ada larangan. Cuma namanya Iya, aja. nama aja. Harusnya nyebutnya jangan Sukabumi Pelabuhan Ratu, Pelabuhan Ratu. Oh iya. Sukabumi. Oh iya. Autokorek. Ngajak teman-teman yang TV ke sana. Oh, Suruh boleh. jualan. jauh. Ayo, siapa lagi? Belum. Sorry. Oke. Sorry. Ini mah kenalannya. Balik lagi. Mau dulu sekarang. Iya.